Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara, Jala Puspitana Mode Budi dikenal juga Lesti Kejora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara dan pemirsa RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, jumpa kembali kita di hari ini di acara obrolan budaya dan tentunya tema kita menarik karena agak berbeda ya. Mana tahu nanti saya bisa habis ini juga menari dan tentunya kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Tema kita di hari ini adalah koreografi tanpa pakem, saat sempurna bukan tujuan. Oke, kita sapa dulu bersama narasumber kita ada Kak Maharani selaku koreografer dari dan juga pengajar tari SLB. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di hari ini Kak, sehat? Alhamdulillah, hari ini Alhamdulillah ya. sehat, Tanpa lancar, tanpa cerah ya. insya Allah. Insya Allah. Kita jumpa kembali ini pertemuan keberapa nih kira-kira nih? Ketiga atau Oh, keempat ketiga gitu ya. udah jumpa beberapa kali kita ya, oke. Nah, tema kita di hari ini menarik banget nih, Kak. Kalau sebelumnya kita jumpa, Kakak juga membahas mengenai koreografer gitu kan, tentang pergerakan tari gitu. Tapi kali ini agak berbeda, saya juga kaget, "Lah, kok Kak Maharani udah pindah aja?" Gitu ya. Sekarang udah nggak ngajar di SMK lagi berarti ya? Sudah tidak. Udah nggak, tapi sekarang sudah di sekolah SLB? Ya, benar. Nah, tapi tetap, ini ya, koreografer tetap berjalan gitu kan. Nah, pasti nih Kak, kan ada perbedaan dong tentunya. Ketika Kakak kemarin waktu ngajarin koreografer di SMA, sama dengan SLB. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak, ya biar nggak terlalu tegang-tegang banget loh di hari ini gitu ya. Bisa ceritakan awal mulanya kenapa akhirnya Kak Maharani tertarik nih untuk mau mengajar tari di SLB? Ya. Pada awalnya saya juga nggak pernah ngebayangin bisa Mhm, sampai ke SLB. oke. Kebetulan alhamdulillah saya sekarang ditugaskan di SLB Negeri Kijang, Wacope. Belum hampir sebulan, Oh, belum hampir sebulan? baru beberapa minggu, Mhm. saya ditugaskan di sana. Oh, baru Jadi berminggu. sedikit agak syok Mhm, dan terkejut, bener. karena tidak pernah membayangkan akan berada di lingkungan anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Mmm, Karena, selama saya kesenian, saya selalu, bertemu dengan orang-orang yang normal, seperti itu. iya iya. Jadi, ini salah satu mungkin perjalanan hidup saya Mhm yang akan mhm. menjadi catatan. Pengalaman yang Ya, mengesankan ya, Kak, ya, sangat yang agak mengesankan. berbeda gitu kan, oke. Berarti waktu awal mengajar itu syok dong kayak, "Eh, hari ini kamu ditempatkan di sini ya?" Nah, itu gimana tuh gejolak perasaannya ketika Kakak tahu itu? Yang pasti karena tadi saya bilang saya syok, karena saya pada dasarnya kan memang tenaga administrasi, Mhm, tata usaha. Jadi, eee, keahlian saya di bidang tari, seni tari itu, jarang untuk maksudnya jarang untuk implementasikan di sekolah, mhm, kecuali misalnya ada saya mengajar ekskul di sekolah lain seperti itu. Dulu kan saya bertugas di SMK Negeri 1 Bintan Timur. Nah, kemudian saya sempat, ditugaskan di Pemprov, di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, mhm, Dukcapil, mhm. kemudian baru lebih kurang 8 bulan, 9 bulan, jalan 9 Oh, bulan, udah 9 bulan. kemudian, saya ditugaskan di SLB. Jadi, Mmm, semuanya itu tanpa di luar dugaan. Jadi tapi walaupun saya tetap menjadi abdi negara, maksudnya saya sebagai, tenaga ASN, pendidik, heeh, tenaga mhm. pendidik, saya tetap berkesenian, gitu. Oke. Tidak meninggalkan karakter diri dan hobi lah ya, gitu ya. Kan bisa Pernah dibilang sempat itu mau vakum, fashion fashion. tapi ya Heeh, sempat mau vakum tapi, oke. karena sudah mendarah daging jadi nggak bisa. Bener. Iya. Darah pokoknya udah tari 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 aja gitu ya, Iya oke. bener. Tapi mungkin boleh digeser lagi mic-nya ke depan, heeh, biar agak dengar Oke suaranya yang sangat merdu itu ya. oke. Kalau nyanyi bisa Kak nyanyi? Nyanyi dikit-dikit aja. Oh, dikit-dikit aja, oke. Jadi itu pengalaman yang bener-bener sangat luar biasa lah ya, perbedaannya mengajar di SMA dengan di SLB gitu. Nah, jadi pertama kali Kakak datang di hari pertama tuh, ini kita kan pasti ada ekspektasi dong, itu gimana ekspektasinya? Apakah nanti akan sulit atau mereka kayak langsung bisa dekat atau gimana, Kak? Ya, awal hari pertama saya masuk di sekolah itu, saya dalam hati, "Ini bener nggak saya di sini?" Oke, Gitu. masih merasa kayak mimpi? Iya, karena aduh, walaupun saya sebagai
tata usaha atau Mhm. tenaga administrasi, tapi tetap saya berada di lingkungan itu gitu. Oke. Dan mau tidak mau memang kita akan, berkomunikasi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mmm. Di luar dari dugaan saya mereka sopan, mereka ramah, Oke. walaupun dengan berbagai kekurangan yang mereka miliki Mhm gitu. mhm mhm. Mungkin selama hari ini saya sebagian dari masyarakat juga melihat anak-anak SLB itu sesuatu, makhluk Yang Tuhan yang istimewa ya? ya agak susah kita berkomunikasi, ternyata Oke. tidak, gitu. Mmm. Tapi saya butuh waktu untuk hampir 2 minggu untuk bisa Menyesuaikan dengan penyesuaian. mereka. Iya, Oke, seperti itu. 2 mingguan lah ya. Mhm, Oke, berarti di sana muridnya juga banyak ya, Kak? iya. Oke, baik. Nah, kalau kita kembali ke tema nih, tadi kan kita bahas mengenai kepakeman sebuah koreografer gitu ya, Kak. Kalau sebetulnya arti koreografer tanpa pakem itu menurut Kakak secara pribadi itu gimana sih? Ya, pada dasarnya koreografi khususnya yang tradisional Mhm, itu apapun itu, suku bangsanya, suku adatnya pasti mempunyai pakem atau batasan-batasan. bener. Nah, mau tidak mau kita sebagai pelaku seni harus mengikuti yang sudah menjadi, pakem, Mhm yang sudah mhm, menjadi keharusan. bener. Eee, Namun ketika keharusan itu Mhm, berada di lingkungan anak-anak yang berkebutuhan khusus, sedikit banyak menjadi, berubah. oke. Karena mereka dengan segala sesuatu yang terbatas. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kita tidak bisa memaksakan sebuah keharusan itu kepada anak-anak itu. Karena Oke. mereka dengan berbagai kekurangan, namun mempunyai keinginan juga seperti anak-anak normal lainnya. Mhm mhm, Bahkan mereka ada juga yang, tanpa kita tahu mereka punya sesuatu yang mungkin lebih daripada kita yang normal, bener. seperti itu. Iya iya. Jadi tidak ada salahnya gitu ketika pakem itu bisa berubah Mhm. menjadi tidak menjadi tujuan dalam, sebuah koreografi, seperti itu. Oke. Tapi berarti itu menghilangkan kata sempurnanya, Kak? Apakah masih sempurna dan relevan ketika mengajar anak-anak berkebutuhan khusus tentang pakem tadi? Ya, Mmm, yang jelas mereka bukan anak-anak yang sempurna. oke. Ada sebagian anak-anak yang secara fisik kita lihat itu mereka sempurna, Mhm tetapi mhm secara mhm. intelektual mereka jauh di bawah dari anak-anak normal. Mmm, Dan saya banyak belajar, belum sebulan di situ, saya banyak banyak belajar dengan, dengan yang Tuhan beri buat kita gitu, oke. kita yang normal ini gitu. Ternyata mereka juga punya hak Mmm, untuk bisa berkembang. Jadi sempurna dalam arti kata mungkin secara fisik sempurna, tapi kalau kita lihat secara spesifik mereka tidak sempurna gitu. iya iya iya. Bahkan saya pertama kali ngeliat, saya nggak tahu, ini anak ini kekurangannya apa, ini Heeh, kebutuhan khususnya apa, saya tanya sama guru-guru di situ, ada yang autis, ada yang tata geraha, ada yang, oke. mereka yang tunarungu, Guru juga ada. kebetulan yang buta dia tidak bisa melihat, tidak Mhm. ada gitu. Oh, ada juga ya, Kak, ya? Iya, jadi kebanyakan di situ anak autis, kayak gitu, Oke. dan tata geraha, gitu. Tapi kalau anak autis tuh kalau dia kita bisa arahin ke yang lebih bagus mereka tuh akan bisa lebih luar biasa loh, ya kan? Karena kan mereka kan punya perbedaan kepandaian masing-masing kan. Ada yang kadang mereka bisa di bidang olahraga atau melukis segala macam gitu ya. Kalau di sana tuh lebih ke mana Kak, arah-arah anak-anak yang autis itu? Variatif, karena di sana muridnya nggak banyak. Jadi Mhm. kita ada jenjangnya itu digabung SD, SMP, SMA. Oh, oke. Itu semuanya totalnya 32 siswa, Mmm. laki-laki dan perempuan. Ada yang hobinya dia bisa Oke, nyanyi, dia nyanyi. dia autis, ada yang dia bisa melukis, Mmm. terus ada yang dia bisa main kompang, ada Oh, yang wow. bisa, nari, terus ada yang bisa, mmm, berpuisi, Mhm. semua tetap harus kita arahkan, gitu. Oke. Ya, saya
jujur dari hati saya yang paling dalam saya sedih melihatnya, Mhm. gitu. Ternyata mereka yang punya kekurangan mereka juga kepingin Iya. berkembang, Iya gitu. iya, benar. Saya bertanya dengan diri saya sendiri saya tanya kenapa saya diletak di sini, gitu. Mmm. Saya nggak tahu gitu, karena selama hari ini saya hidup dengan euforia teman-teman seniman, terus yang, festival di mana-mana, kita melihat kesempurnaan di mana-mana. Iya iya. Tapi ketika saya diletak di situ, merenung gitu, kenapa saya harus diletak di sini gitu? Apa yang harus saya perbuat di sini gitu? Mhm. Saya sebagai tenaga administrasi mengurusi segala keperluan di sekolah gitu, tapi saya diarahkan oleh kepala sekolah karena mereka juga kekurangan tenaga, Pendidik ya, Kak? guru, Mmm, eee, untuk bisa juga terjun ke anak-anak. oke. Itu membuat saya syok, "Aduh saya mau harus apa? Dengan bahasa yang mereka yang tunarungu, saya nggak bisa bahasa Iya, isyarat." bahasa isyarat ya, Kak, ya? Iya, saya Mhm. nggak bisa, terus saya harus ngobrolnya kayak mana, Mhm mhm. stres. Oke. Tapi akhirnya saya merenung, mungkin ini cara Tuhan untuk membelajarkan saya lagi, Mhm. menyekolahkan saya Mhm lagi mhm mhm mhm. sebenarnya, seperti itu. Jadi, Bener bener. banyak hal sih yang bisa saya ambil hikmahnya dari situ. Oke. Seperti itulah Berarti kira-kira. komunikasinya juga itu bener-bener dicari banget ya, Kak, ya? Iya. Kalau sama anak-anak autis itu gimana, Kak, komunikasinya? Kan kadang mereka kan nggak suka yang kayak suara bising atau gimana, itu gimana? Apa kita harus lembut banget ya? Enggak sih, tergantung juga. Heeh. Mmm, Terus kebanyakan anak-anak yang di situ sampai hari ini saya melihat mereka, kalau kita agak oh ya, satu orang guru pun saya tak pernah melihat mereka itu nadanya nada tinggi, oke. istilahnya kayak kita ngobrol sama anak yang, Mhm mhm. "Hei kamu," gitu kan, Iya. atau, "Duduk," gitu. Mhm. Nggak pernah, dan betul-betul sabar, luar biasa sabarnya. Di situ saya Oke. belajar, waduh aku nih kalau ngajar di sanggar kalau agak-agak lambat sih kan anak-anak penari ini Udah kena teriak dah. kena teriak kan, kalau nggak Iya iya. rapi teriak gitu. Mhm. Di situ saya sama sekali saya nggak pernah. Pernah kemarin agak sedikit tinggi suara, cuman bilang, "Ayo, yang bener." Dia langsung murung gitu. Oh, oke. Jadi sangat lembut hatinya anak-anak itu. Heeh Jadi, heeh. oh rupanya saya nggak boleh keras. Akhirnya saya Mmm. bicara, setiap saya habis dari kelas saya bicara dengan Mhm. teman guru, "Nih anak ini sepertinya begini ya." "Oh iya, mereka nggak bisa." Mhm mhm. Nah, ketika saya datang pagi sekolah mereka udah menyambut, gitu. Mhm. Yang kadang-kadang dengan anak normal sendiri, itu tidak ada gitu, "Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum." Kan kita kita di ujung sini, mereka di ujung sana, mereka lari gitu, Oke. menyambut kita. Dan saya bilang justru mereka yang berkebutuhan khusus itu attitude-nya lebih Mhm. bagus. Kehangatannya lebih terasa ya, Kak, ya? Iya, seperti itu. Jadi ya, Oke. banyak sih yang saya. Memang jadi pengalaman yang nggak bisa dilupain ya, Kak, ya? Ternyata walaupun masih banyak yang sempurna, ternyata mereka juga pengen banget nih kayak mereka juga ya kan bisa berketerampilan segala macam gitu ya. Oke. Nah, kan kalau kita bahas tentang dunia tari nih, Kak, itu kan pasti kan ada standar gerakannya. Tapi kalau kita ketika Kakak ke SLB nih, itu konsep itu berubah? Iya. Mmm, oke. Seperti apa nih, Kak, contoh misalnya kayak kita gerakannya gimana? Mmm. Apakah membutuhkan effort yang luar biasa? Nah, yang saya ajar ini sekarang ada 3 siswa, Mmm, tingkat jenjang SD dan SMP. oke. SD 2 orang, SMP 1 orang. Nah, kebetulan mereka ini sudah pernah menari, Mmm, menari persembahan gitu, tari persembahan. Jadi, mereka sudah tahu gerak. Nah, kemudian satu penari itu, saya nggak tahu ya namanya apa, cuman gurunya bilang kaki dia atau, mhm. bagian tubuh dia sebelah kiri itu kayak nggak kuat gitu. Oke. Saya juga karena saya baru jadi saya belum tahu itu Iya iya apa, iya iya. jenisnya apa. Jadi ketika dia harus, duduk, ada gerakan yang dia harus duduk dan berputar, Mhm? dia tidak bisa melakukan itu gitu. Ya, Mmm, saya pertama nggak tahu ini kenapa gitu, "Kamu bisa nggak?" Gini. Dia nggak, dia gitu cuman bilang, dia ketawa-ketawa gitu kan. Oh, nggak bisa, coba sekali, 2 kali, apa ya, sekali gurunya yang lihat gitu, oke. "Bu, maaf itu anaknya emang dia sebelah kalau untuk bagian tubuh sebelah kiri Mhm. dia nggak bisa," itu. Waduh saya bilang, sementara itu tadi makanya, sementara pakemnya harus seperti itu. Mhm mhm Ya, mhm. jadi akhirnya saya bilang, "Oh ya udah nggak apa-apa."
gitu. Mungkin suatu saat kalau misalnya anak-anak ini akan tampil, saya akan bisa menjelaskan bahwasannya dia punya keinginan, dia punya bakat menari, tapi Mhm. cuman dia kekurangan dia nggak bisa yang bagian itu. Mungkin saya bisa lebih menjelaskan gitu. Oke, Dan mau tidak mau akhirnya ya sesuai dengan kemampuan iya, dia. berarti disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Iya ininya Kak, benar, muridnya ya? iya benar. Ah, oke. Oke, berarti Kak, kalau kan dengan adanya kekurangan itu, berarti itu jadi justru menjadi keindahan dong di tari SLB ya kan? Kayak unik aja gitu perbedaan mereka ketika mereka Iya sih menampilkan bisa sebuah dikatakan gerakan. gitu, unik Mmm, juga. Cuman ya kita, kembali lagi bahwasannya, eee, semangat mereka sih yang saya bisa, pelajari mhm mhm mhm. gitu. Dengan gerakan-gerakan mereka yang mereka sebenarnya tidak mampu, tapi mereka punya semangat gitu. Terus mereka uniknya mereka itu tahu gerak, Oke, tapi? tapi tidak tahu urutan. Oh, oke. Jadi ketika kalau saya mengajar dengan penari-penari yang normal, Mhm, saya cuma bilang, "Ayo 1, 2, 3, 4 tuh, heeh. komposisi ini, transisi," gini. Nah ketika mereka kita bilang transisi dia bingung. Oke, entah ke mana-mana lah perginya. Iya Oke. gitu, tapi, "Habis ini apa Nak?" Saya Mhm, bilang mhm gitu. mhm. Dia bingung. Nah ke kiri, jadi akhirnya saya main kode-kode karena saya nggak pandai bahasa isyarat kan. "Ayo kanan kanan, kiri, ayo double." Kalau saya bilang double, "Nanti kalau ibu bilang double kamu ngerti ya?" Gitu. "Iya Bu," Oke. gitu. Ya akhirnya Oh, seperti itu. Gurunya malah kepala sekolah juga bilang, "Bu Rani nggak apa-apa, ikut juga," katanya, mhm "ikut mhm juga mhm. mencontohkan." Saya bilang, "Saya pikir nggak perlu dulu Bu, karena saya lihat mereka tahu gerak, cuma Mhm, mereka nggak tahu urutan. oke. Mungkin saya di bagian depan saya bisa kode, bagian ini," saya Mhm bilang. mhm Tapi ketika mhm. saya kasih kode, "Nih," gitu, "ini ada ngerti," gitu. Jadi kita mencoba untuk, membuat mereka, mungkin tidak memaksa, Iya iya. tapi pelan-pelan untuk bisa Mhm. mereka, mengingat urutan-urutan, gitu. Oh, oke. Dan dalam jangka waktu kemarin kelas meeting seminggu Oh, seminggu ya, Kak? saya coba. Kebetulan ada kegiatan gelar karya, jadi Mhm mhm. kepala sekolah minta ditampilkan. Akhirnya ya Mmm, kita coba digas gitu setiap hari dan mereka ya seperti anak-anak pada umumnya, anak-anak kecil, "Capek?" lari-larian, "Duduk." berhenti heeh Gitu. "Capek?" heeh. "Ya Bu, capek." "Ya udah duduk dulu." Gitu. Oke. Seperti Tapi pernah nggak sih, Kak, sempat anak-anak itu kayak mungkin karena udah bingung kali ya, jadi mereka tuh menciptakan gerakan sendiri gitu? oh enggak. Oh, enggak? Enggak, kayaknya mereka sudah tahu. Mhm. Mereka kalaupun mereka gerakan sendiri itu karena mereka lupa. Mereka tidak Oh, menciptakan gerak sendiri, belum ya, karena belum ya? saya masih tahap di ngajar, tari persembahan. Oh, tari persembahan. Itu kan lumayan Jadi juga ya gerakannya ya, iya, ada yang tari persembahan itu kan susah, heeh, makanya mereka sudah tahu gerakan, mhm tapi, urutannya nggak tahu, terus mhm. saya lebih detailkan geraknya, Oh, gitu. oke. Berarti itu lumayan lama ya, Kak, ya, untuk mengajar mereka supaya bisa bener-bener gitu ya. Tapi yang Iya, Kakak ajarin itu ada berapa orang sih yang ikut yang koreografer tari itu? kebetulan ikut nari 3 orang. Oh, 3 Saya orang. kemarin sempat nanya gini sama wakil kepala sekolah, "Ibu, ini kalau nari persembahan itu kan minimal harus 5 gitu. Oke. Bagaimana kalau si ini si ini?" "Hei jangan Bu," gitu. Mhm. "Kenapa?" "Ibu nanti teriak-teriak pun dia nggak akan dengar," gitu. Oh, "Oh oke. gitu? Terus kalau misalnya saya contohin, iya deh selambu aja," kayak gitu katanya. "Oh gitu." Saya bilang, Oh, oke. "Sayang ya," gitu. Padahal secara fisik anak itu Oke gitu ya? oke, Mmm, kayak anak normal, iya biasa iya. secara fisik Oke. dan cantik pula, Oh, badannya oke. bagus, anak SMP. Saya bilang, "Aduh sayang banget ya, ini rupanya dia kalau kita ngomong A, dia ke B, ke Z," Oh, oke. kayak gitu. Padahal Nyambungnya ke secara sana. fisik dia bisa, Oke. gitu. Jadi saat ini yang Kakak ajarin cuma 3 orang? Cuma Oke 3 orang sekarang. Karena kan oke. memang siswanya dikit kan, jadi Mhm kita mhm nggak bisa mhm. milih. Itu ambil dari kelas berapa tuh, Kak? SMP, SMP kelas 21, Mhm? SD kelas 6 ini mau naik ke SMP. Oh, oke. Tapi selama Kakak ngajarin anak-anak yang luar biasa ini gitu ya, ada nggak sih, Kak, kayak siswa yang paling membekas lah gitu? Ceritanya mungkin dia anaknya suka physical touch atau gimana emosionalnya, Gimana gimana? mood-nya?
Oh? Oh nggak denger ya, Kak, ya? Nggak sama Kakak ngajar di Iya. SLB heeh, itu ada nggak sih kayak siswa yang membekas gitu? Mungkin kayak dia orangnya lebih suka physical touch, mungkin cara dia berkomunikasi terus kayak, lebih suka mood-nya berubah-berubah gitu? Enggak sih, Enggak ya? enggak, Jadi mereka kalau nunjukin kayak kayak males gitu misalnya kayak lagi nggak mau tuh enggak diajarin, itu gimana cara enggak, mereka? justru Oh mereka enggak? sudah menunggu saya. Nanti kalau saya lagi di kantor, dia ketok-ketok pintu, "Ibu, kita jadi latihan." Oh justru mereka yang bersemangat? Iya, Oke. jadi saya bilang, "Oh iya ya sebentar ya, Ibu lagi ngerjain ini dulu sebentar, tunggu di kelas ya." Mhm Dia mhm. nggak tunggu di kelas, dia tunggu di depan pintu, terus nanti Oh saya keluar, dia langsung sambut tangan saya, dan oh, kita oke. beriringan seperti Seperti anak dan ibu? iya iya pastilah karena kan Iya kita, sih. pendidikan. Heeh heeh. Ya mereka memang anak-anak yang lembut kalau menurut saya. Mmm, Jadi saya oke nggak boleh, keras suaranya, oke. mereka langsung kayaknya kalau kita keras tuh langsung ciut gitu. Jadi Mhm. mereka semangat tuh. Pertama kali saya datang ke situ mereka, "Ibu ini siapa?" Ditanya sama kepala sekolah. "Oh ini ibu guru baru, ibu tata Oke. usaha, nanti ngajarin kamu juga nari." Saya nggak tahu ibu bu Tiba-tiba konsepnya kaget? tuh dari mana gitu. Waduh saya bilang, "Mimpi apa saya bisa di sini." Mhm. Awalnya saya jujur, Mhm? saya nggak pernah ngebayangin. Pernah teman saya ada guru SLB yang di Tanjung Pinang dan dia, bawa anak FLS itu ke nasional. Oke. Anak itu tidak bisa melihat tapi suaranya bagus. Oh nyanyi, Kak, ya? Iya penyanyi, Mmm. terus saya situ kerasa, aduh saya kayak nggak bisa di posisi dia. Dan pada hari ini rupanya saya di posisi dia gitu. Dan saya teringat kembali, ya mungkin inilah jalan hidup. Akhirnya mungkin dengan, bakat yang saya punya, Mhm. ilmu yang saya punya, mungkin saya bisa sudah cukup saya memberikan kepada anak-anak yang normal biasa, mungkin saatnya saya juga bisa memberikan ke anak-anak yang Yang berkebutuhan khusus gitu iya, ya? berkebutuhan khusus. Ah, oke. Nah kalau Kakak misalnya ngajar di SMK itu pasti ada kayak durasi latihannya kan lumayan panjang ya, Kak, ya? Kalau sama anak SLB ini berapa, Kak, untuk durasi sekali latihan gitu? Berapa ya? Gak terlalu sih. Kalau waktu Kakak ngajar di SMA itu lama? Sekali mereka latihan mungkin kayak 15 Iya, menit dulu, 50 lama menit? lumayan Mmm. gitu. Kalau ini sekuat mereka atau kayak misalnya mereka kayak, "Mau berhenti Semau dulu, Bu," oh mereka. semau mereka? Jadi saya ngikut aja. Ah, Ketika oke. saya makanya saya bilang, "Kita ini yang harus sabar." Mhm mhm. Misalnya, "Bu, kita latihan lagi, ayo." "Ibu, kami capek." "Oh, yaudah duduk dulu," saya Mhm. bilang. Mhm. "Ibu, kami boleh makan?" "Silakan," gitu. Coba Oh, kalau saya sama anak yang penarik saya, "Ibu, saya mau makan nggak nanti." boleh? "Stop dulu, nanti kamu nggak bisa gerak." Oh gitu. Gitu. Kamu kalau misalnya lagi latihan terus kamu makan nggak bisa. Terus kalau misalnya istirahat minum, saya harus suruh duduk dulu, Mhm mhm. baru atur nafas, baru boleh minum. Nah, kalau anak ini kan saya cuma bilang, Mhm. "Sabar," saya bilang, "Mau minum boleh, mau Mhm. makan boleh Ibu?" "Boleh." Mhm. Jadi Oh, oke. apapun mereka mau, saya ikut. Mau ya, pokoknya ikutin mau mereka Iya, aja. benar. Oke. Nah kan Kak, kalau kita ngajar di sanggar nih, kan kita pasti menjaga yang namanya ekspresi kan, kayak senyum gitu ya, ceria. Nah kalau cara anak-anak itu supaya mereka tampil nih, kan harus ada ekspresi kan, itu gimana tuh, Kak? Sama, kalau soal Oke. ekspresi saya juga sama, Mhm. sistemnya. Nanti mereka sudah hafal, saya tanya, "Ayo, sudah hafal?" "Sudah Ibu." Kalau sudah hafal, ayo senyum. Jadi Mhm. nanti kalau udah didandan, kalau sudah di-make-up dengan full kostum, kalau nggak senyum kan jelek jadinya. Oke. Akhirnya mereka senyum Oh gitu. Cuman senyum. kadang-kadang kan mereka suka lupa. Jadi akhirnya Mhm saya bikin-bikin, mhm. mereka Oh, kok baru pokoknya senyum pakai kode lagi? gitu. Oke. "Senyum," saya bilang gitu, "ya senyum." Akhirnya gitu. Bisa sama sih sistemnya kayak gitu. Oke. Gitu. Diajarin juga ya, Kak, ya, Iya, caranya, "Oh, senyum," ekspresi. gitu? Karena kan baru tari persembahan kan, Iya ya iya. nggak membutuhkan harus, suasana mukanya gimana-gimana Mhm gitu kan. mhm Karena mhm. kalau tari persembahan kan memang dari awal sampai habis harus senyum, gitu. Itu sih yang Oke. saya ajarin. Nah, di semua gerakan tari persembahan, Kak, yang paling lama dan terus diulang-ulang itu di bagian yang mana tuh bagi mereka? Bagian yang paling mau terakhir sih, ada, itu sebelum, pemberian tepa. Oke. Mereka karena harus balik, gerak ke kiri langkah, kanan balik, terus harus balik lagi, Mhm mhm. terus harus kembali lagi. Nah, itu cuma satu orang yang hafal.
Oh, yang oke. bawa tepak sirih. Nah, ketika kalau dia sendiri, ya itu tadi, dia hafal tapi kadang-kadang hitungan suka lari. Oke. Jadi kalau udah masuk instrumen kan lari tuh. Mhm mhm. Nah, nanti kalau misalnya dia lupa, temennya juga pada Lupa juga, lupa juga. jadinya nge-blank. Jadinya jadi seragam mereka nggak itu sih. Makanya saya bilang, "Harus hitung ya dalam Mhm hati, nggak apa-apa mhm. hitung aja," saya bilang. "Oh iya, ya cuman ya kayaknya malu-malu, ada yang, ya cuek aja kalau yang bawa tepak tuh dia agak malu anaknya, jadi Oh, suka nunduk-nunduk gitu." oke. Tapi dia sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa ya, Kak, ya? Gitu. Mmm, Nah itu sih yang jadi PR saya sekarang, iya, bagaimana membuat mereka harus percaya percaya diri. diri. Nah, itu Ya, belum ketemu, Kak. belum, karena baru Kalau kita ngajar di sanggar kan udah dibilang kan, percaya mhm dirinya pasti kayak melakukan beberapa hal lah gitu kan. Kalau mhm, ini Kakak belum belum ketemu ya caranya ya? belum, cuman kemarin ada, harus kalau kalian mau tampil di depan Mhm? nggak boleh malu-malu, saya bilang gitu. Apalagi nanti mamanya, ibunya ngelihat gitu, saya bilang. Jadi Mhm. harus percaya diri, saya bilang. Apalagi nanti kalau udah didandan cantik gitu. Mereka ya Mmm. ngangguk aja, iya Bu," gitu. Oh, Itu gitu sih. ya, oke. Tapi Kak, kalau kita melihat juga gitu kan, misalnya kan ada nih beberapa pertandingan misalnya kan, mereka dilibatkan nih, gitu ya. Nah, terus mereka dilibatkan dengan pertandingan anak-anak yang umum pada umumnya gitu ya. Itu nanti gimana tuh Kak, ke depannya untuk biar mereka tuh Kayaknya mereka belum nggak ya? bisa digabungkan sama anak yang Oh, harus sesama iya, sekolah lainnya juga karena, berarti? karena untuk yang saya kemarin sempat, diskusi sama wakil Mhm. kepala sekolah, kalau untuk yang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini saja, mereka pun nggak bisa digabung, gitu. Jadi Mmm, memang udah ada misalnya anak autis gabung sama anak intelektual masih bisa nyambung. oke. Nah, tapi kalau anak autis ini digabung dengan anak yang tunarungu, nggak bisa. Oh iya juga ya Kak ya, Iya, jadi mereka ini punya karena mereka masing-masing. iya iya iya. Saya bilang, andai kata gitu, kita yang Mhm maunya, mhm. tapi yang nggak bisa gitu. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya anak-anak yang secara fisik itu bisa, tapi mereka ketika mereka akan menari, mereka tidak akan bisa. Itu sih Mmm, kendalanya. Kalau oke. menurut saya gitu. Oh, jadi saya belajar banyak dengan wakil kepala sekolah, saya bilang, "Oh, jadi gitu ya, Bu?" "Iya, Ibu mau maksain kayak manapun nggak akan bisa," katanya gitu. Oke. Gitu. Jadi harus pandai-pandai kita berarti ya, Kak, ya, untuk Iya. membuat mereka ini ya, senyaman mungkin gitu ya. Oke. Waktu Kakak ngajarin, koreografer itu udah langsung sama musiknya atau masih gerakan aja, Kak? Karena waktu yang mepet, Heeh. akhirnya langsung dengan posisi. Oh, Kalau oke. sistem saya ngajarin materi gerak dulu, Mhm. sudah hafal, baru saya kasih posisi. Nah, Oh, tapi karena oke. mepet, karena mereka ini sekolah mau gelar karya, Mhm. jadi akhirnya, ya udah mau tidak mau memang harus, sekaligus, karena waktu tidak banyak gitu. Mhm. Terus jam-jam waktu latihan juga nggak tentu semau mereka, kalau mereka capek mau Mhm istirahat, ya udah mhm. istirahat gitu. Ah, Kalau mau oke. latihan, ya latihan, ayo gitu. Jadi kalau misalnya kita di sanggar kan dari jam sekian sampai jam sekian gitu kan, Mhm. kalau ini kan enggak. Jadi Oh, sesuai jadi mepet ya sekalian gerak, sekalian posisi. oke. Jadi sekalian gerak, sekalian Jadi secara posisi. tidak langsung saya memaksa mereka harus bisa Iya, bener sebenarnya. bener bener. Tapi alhamdulillah sih dengan waktu yang singkat, lumayanlah untuk Iya, mereka sudah mulai bisa iya ini ya, benar. kayak berbaur dengan satu yang lainnya gitu ya. Oke, karena ini masih bahas nanti ya, kita lanjut lagi ya. Kita mau iklan dulu, nanti kita kembali lagi tetap di obrolan budaya. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ini baru enak. Bentar mi. Ini dapat kanan dari Jordania. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepas ke tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kita masih di obrolan budaya persembahan dari RRI Tanjung Pinang. Kita masih bersama dengan Kak Maharani. Gimana Kak Maharani? Masih deg-degan? Sudah tidak. Udah agak hilang ya. Pokoknya udah menit 20 udah agak hilang lah gitu ya kan. Oke, kita lanjut lagi nih Kak bincang-bincangnya nih karena ini sangat menarik sekali nih ya. Jadi ini juga menambah pengetahuan baru bagi kita yang mungkin orang awam nih kan belum tahu oh ternyata anak SLB tuh juga bisa ya mereka melakukan gerakan-gerakan tari gitu kan. Bahkan mereka juga bisa nyanyi dan segala macamnya gitu. Nah, selama Kakak mengajarkan anak-anak yang comel-comel ini gitu ya, apakah Kakak melihat ada perubahan dari siswa-siswanya Kak? Selama 2 minggu ini saya bersama mereka, saya melihat ada perubahan mereka lebih friendly. Oke. Yang awalnya saya lihat mereka yang harus tepeke sana, tepeke sini, loncat sana, loncat sini gitu. Ya ada juga yang anaknya modelnya diem, saya juga heran gitu. Dia diem aja di kelas, ini kenapa gitu. Akhirnya ya bersama saya, ayo sebelum kita latihan kita ngobrol dulu, kamu tinggalnya di mana gitu. Jadi saya mengajarkan walaupun mereka tidak anak-anak yang normal, tapi saya berusaha untuk membawa mereka sedikit mendekati normal gitu dari segi komunikasi. Dan mereka
justru mereka itu lebih tahu yang namanya TikTok. Oh, lebih tahu. Iya, kemarin sempet gini, Yang viral-viral. iya, Heeh. "Bu, kita buat TikTok yuk." Oh, ya "Ibu ampun. ada TikTok?" "Ada, tapi Ibu jarang main TikTok." Heeh. "Yuk, yang lagi viral lah," gitu. Mereka tahu yang lagi viral. Nah, itu setelah sudah 2, 3 kali kita bersama latihan, mereka berani akhirnya. Dengan saya maksudnya berani dalam arti kata, mereka udah nggak takut, Nggak terlalu canggung malu-malu, gitu ya ya, nggak Kak, ya? canggung gitu. Mungkin lebih friendly, terus lebih pede, Oh, gitu. oke. Itu yang Kakak ajarin itu apa sih mereka ininya? Kan kan tadi tahu nih TikTok nih, nah mereka apa tuh ininya? Kan tadi kayak ada yang tunarungu. Nah, kalau yang Kakak ajarin itu Yang mereka gimana? anak-anak yang di bawah ya intelektual, gangguan intelektual. Tunarungu nggak bisa. Terus anak-anak yang autis. Kalau autis ini kan kadang-kadang mereka kalau mereka Tantrum. lagi iya benar. Kalau mereka Terus tantrum bahaya ya? yang ada anak yang Down syndrome juga, itu Iya ada iya. juga beberapa. Nah, saya sempat tanya sama gurunya, "Ini bisa nggak gitu komunikasi?" "Enggak, dia tergantung orangnya." Saya Oke. bilang padahal secara fisik mungkin kalau Down syndrome itu kan mukanya sama Mirip-mirip ya, semua, ya mirip iya, semua kan. Tapi maksudnya dia kayaknya bisa sih kalau dibawa nari, cuman kata gurunya, "Nggak bisa, Bu," gitu. Oh. Akhirnya dia diem aja, nanti kalau lihat saya, dia diem, nanti sehari, 2 hari. Nah, ketika teman-temannya latihan menari, mereka duduk. Oke. Ketika mereka latihan menari, mereka duduk, gitu. Yang Wah. anak-anak Down syndrome itu dia nonton gitu, Iya iya. ngeliatin. Nah, di situlah mungkin akhirnya mereka mengenal saya, ya saya, besok-besok ketemu udah nggak saya mau salam, mereka nggak canggung lagi Oh, gitu. oke. Itu sih. Kakak di sana dipanggilnya apa? Ibu? Ibu. Oh, ibu. Oh, Mhm. nggak ada ibu Rani atau ibu apa, enggak, ibu Nggak, aja? awalnya mereka nggak tahu, "Ibu siapa sih namanya?" Oke. gitu. "Oh ini apa nama Ibu?" Mhm. Mereka bilang gitu. Mhm "Oh mhm. ya, Ibu Maharani." Bisa baca. Nah, terus yang kalau yang Down syndrome itu, ada satu anak yang Down syndrome tuh Heeh, SD kenapa dia? kelas 1. Lucu, kita semua dipanggilnya sampai mama. Oh. Jadi saya bilang, "Kok mama?" Saya bilang gitu. Heeh. Dia nggak bisa bilang ibu. Oh, dia nggak bisa bilang ibu. Ya, jadi dia panggil semua guru tuh Mama. mama. Nak kepala sekolah pun dipanggil dia Panggilnya mama mama. juga gitu. Oh, oke. Ya, namanya Hasan. Saya apa sih, ada iba, tapi saya juga ya sebenarnya orang tuanya sih yang Mmm. apa namanya, Allah kasih ya. Maksudnya itu anak-anak surga, Iya iya seperti iya itu. iya. Bener bener bener. Berarti Kak, dengan Kakak udah mengajar di sana selama kurang lebih 1 bulan gitu ya, dan mereka Mhm. udah kayak 3 mingguan, itu sebenarnya kalau Kakak lihat, itu yang belajar muridnya atau pengajarnya sih, Kak? Secara pribadi, kalau saya yang belajar. Karena ini Oke. baru di dunia saya, walaupun saya sebelumnya di dunia pendidikan juga. Mhm. Tapi untuk yang dunia pendidikan yang seperti ini, Mhm. yang di anak-anak bersama anak-anak berkebutuhan khusus itu memang baru sama saya. Jadi saya yang harus banyak belajar dari segi komunikasi, dari Mmm. segi, kita harus, banyak, bersosialisasi dengan mereka, Mhm. gitu. Jadi saya harus dan belajar ini kebutuhan khususnya apa ya Mhm gitu. mhm Yang kita mhm. kan taunya Down syndrome, autis, Iya, ternyata kita taunya itu aja, iya, heeh. ternyata banyak. Dan akhirnya saya harus membuka, "Oh ini," saya terus nanya juga, Mhm. "Oh ini apa Bu?" "Ini dia," gitu. "Ini Down syndrome, ini tunarungu," seperti itu. Jadi sebenarnya Oke. kita sih yang belajar. Kita yang belajar banyak ya, Kak, ya, Bener. gimana menjaga emosi, mood kita, ya nggak sih? Jadi Kak, Betul. jadi lebih sabar berarti ya? Betul. Sebenarnya tujuannya kita di situ memang harus menjadi manusia yang lebih sabar. Karena menghadapi Mmm. anak-anak yang seperti itu, kita nggak bisa keras. Mhm. Memang harus sabar. Pada intinya memang kepada semua orang kita memang harus sabar gitu Iya ya. iya. Tapi ini memang harus lebih ekstra sabarnya. Pengalaman pribadi saya pertama kali masuk di situ, Mhm. saya udah kena pukul. Oh, kena Dipukul bagian pukul. belakang saya, "Aduh Kaget. kenapa nih?" Syok saya gitu. Heeh. Rupanya anak itu dia tunarungu, Oke. dia nggak bisa dengar, nggak bisa bicara. Oh. SMP sebenarnya, cuman Mhm. diletak di SD. Mmm. Dia nggak bisa berkomunikasi dan akhirnya
dia maksud rupanya saya tanya sama gurunya, "Saya tadi kena pukul," saya bilang gitu. Iya iya. Terus, "Itu kenapa?" "Oh dia biasa gitu sama orang baru." Aduh kok biasa? Karena dia sebenarnya mau bicara dengan Mau kita, perkenalkan dirinya. Oke. cuman dia nggak bisa gitu. Hmm. Akhirnya karena dia panggil saya diam, saya cuman perhatiin, begitu cara dia gitu. Mhm. Ibarat kata kalau misalnya, "Bu, ini saya," gitu, Iya plek iya. gitu, saya dipukul sama bagian belakang. Heeh. Aduh saya syok gitu. Oh my God, itu nggak apa-apalah. Ya pengalaman. Saya pulang cerita ke anak-anak, Heeh. "Tadi mama udah kena pukul di sekolah." Pukul sama siapa? "Kenapa?" gitu. Ya terus mama nggak apa-apa, "Nggak apa-apa." Mungkin itu test drive. Iya, awal-awal ya kan, biar Iya nanti ke bener. depannya nggak syok Dan lagi. akhirnya sekarang malah enggak. Oh, Malah jadi kalau dia ketemu Kakak nggak mukul lagi? enggak, malah Oh, enggak. jadi Dia cuma lihat saya aja gitu. oh. Rupanya memang benar cara komunikasi dia memanggil kita tuh kayak gitu, Mhm gitu. mhm mhm. Cuman kita yang normalnya nggak ngerti Iya iya iya. gitu. Itulah. Tapi setelah kejadian itu sempat pikir nggak sih kayaknya aku harus belajar bahasa isyarat deh Kemarin biar sempat bisa ngobrol? diarahkan kepala sekolah untuk ikut Zoom meeting untuk yang bahasa isyarat. Aduh saya langsung "Bu jangan dulu lah saya belum bisa," saya bilang gitu. Tapi one day saya akan belajar. Heeh. Saya kan orang yang suka dikasih tantangan, Iya saya iya. akan belajar gitu. Apalagi Oke. saya kan bekerja di situ, Mhm mungkin mhm. untuk memperlancar komunikasi dengan anak-anak yang seperti itu kan. Jadi Mmm. memang harus saya belajar, Oh, oke. gitu. Mungkin nanti ke depannya ada gitu ya. Iya. Tapi kayaknya seru deh, Kak, kalau belajar bahasa isyarat itu ya kan. Iya. Kayak kita juga memahami mereka gitu ya, mereka juga memahami kita. Ya ya mungkin itu menjadi suatu kebutuhan. Mhm mhm Ya, mhm mhm. pertama memang harus, kita memang harus Mempelajarinya, belajar iya. gitu. Namun, sebenarnya di situ guru-gurunya yang memang berpendidikan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus tuh cuma 3 orang. Oh, cuma 3 orang? Yang lain itu memang guru umum biasa yang mereka ditugaskan di situ, sama seperti saya. Mhm mhm. Makanya saya bilang, "Saya nggak ada background pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus." Mhm. Dan itu saya sudah bisa ngebayangin, aduh gimana saya nanti di sana. Nah, Mhm mhm. ternyata, dengan teman-teman, dengan keluarga, "Saya sanggup nggak ya di situ?" Sempat saya bilang gitu, "Saya bisa nggak ya?" Gitu. Tapi saya coba dulu lah, bismillah, mudah-mudahan saya bisa lalui. Mhm. Nah, akhirnya semakin ke sini, ada banyak timbul rasa kasihan, iba, Iya iya. apalagi saya melihat setiap pagi orang tuanya mengantarkan Mengantarnya. mereka, gitu. Ada harapan orang tua di sana Iya iya. sama kita guru-guru Benar benar. yang apa, anaknya mereka kepingin anaknya juga seperti anak normal lainnya. Dan ternyata mereka anak-anak itu juga punya keahlian, Mhm. bakat ya di non akademik juga. Mhm mhm. Nah, kita sebagai guru ya Mengarahkan lagi. mengarahkan, mengajarkan semampu kita, sekuat tenaga kita Mhm gitu. mhm. Oh, oke. Kalau non akademik di sana ngapain aja, Kak, itunya? Ekstrakurikuler keterampilannya itu, kompang, Oh, ada kompang. tari, Mhm. terus ada nyanyi, kemudian apalagi ya, mmm, ada tata boga, Tata boga yang juga. dipersiapkan nanti ketika anak-anak SMA itu sudah lulus, mereka bisa terjun ke dunia lapangan pekerjaan gitu kan, Iya iya. kayak SMK gitu. Karena kita ada ruang semacam kamar gitu, kalau di SMK dulu kan ada hotel Mhm gitu kan, mhm. untuk anak-anak Oh, ini ada juga. praktek. Ada, tapi tidak seperti yang sekolah memang Iya kejuruan iya gitu, iya. cuman ada gitu. Terus tata boga, Mmm. terus apalagi ya, itulah. Lumayan banyak juga gitu, dengan Oke. anak-anak yang cuma 32 orang itu. Terkadang dari satu anak itu dia punya bakat yang contoh misalnya dia bisa melukis, Mhm mhm mhm. ternyata dia juga bisa nyanyi, ya udah akhirnya diberdayakan, kayak seperti itu. Oke. Oke, nah kita tahu nih, Kak, kan kalau orang-orang pasti melihatnya beda dong ya, ketika kita mengajarkan anak SLB dengan anak-anak sekolah pada umumnya gitu ya. Nah, ketika mereka nanti misalnya nih mereka akan tampil gitu kan, di dunia luar, itu statement orang terhadap mereka yang kayak, "Anak yang aneh," itu gimana, Kak? Kita mau menanggapinya, sebagai guru yang ngajarin mereka. Bahwasanya mereka ternyata nggak semenakutkan itu loh, mereka tuh anaknya yang sangat ceria, sangat lucu, gitu. Mmm, saya pernah Mhm sewaktu saya belum di situ, mhm.
Seperti saya bilang tadi, saya pernah melihat atau dan menganggap bahkan penari-penari saya juga, ini maaf cakep nih Iya gitu ya, iya. ini kan anaknya berkebutuhan khusus gitu, dia bisa gitu. Ya asumsinya mereka, yuk kita lihat gitu, sempat kayak gitu. Tapi sekarang kan saya yang di posisi itu, Mhm. gitu. Nah, terpulang lagi bagaimana caranya saya, apa ya, menerjemahkan Mhm mhm. ke orang-orang pandangan-pandangan bahwasannya anak-anak seperti ini juga punya hak, mereka juga punya bakat, dan saya juga akan menyemangati mereka gitu, bahwasannya jangan malu, bahwasannya kalian juga punya sesuatu yang memang bisa kalian Tampilkan gitu, tunjukkan. tampilkan gitu. Dan mungkin akan ada nampak perbedaan antara anak normal dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya iya. Nah, tapi contoh, yang kayak dari Indonesia itu yang penyanyi yang sampai udah Oh keluar ya negeri. ini, ya Allah, Arini ya? Arya Aryan. Aryani. Nah, Ya. saya selalu lihat dia dan ya support orang tua, itu Iya, benar, penting. support dari orang tuanya Nah, luar biasa sih. dan juga mungkin coach-nya atau Mmm. pelatihnya atau pengajarnya juga memotivasi, Mhm mhm. sehingga dia menjadi orang yang walaupun dengan keterbatasan itu dia sangat pede di atas Mhm mhm panggung mhm. besar, Mhm mhm mhm. gitu. Itu saya banyak belajar, saya lihat gitu. Orang tuanya tidak malu, ya itulah kelebihan anak itu, Iya iya. gitu. Berarti yang paling pertama tuh memang dari lingkungannya ya, Kak, Iya. dari keluarganya dulu nih yang Betul, memberi iya. support sangat Dari luar biasa, kemudian baru mungkin lingkungannya, kemudian tenaga pendidiknya gitu ya. Dan itulah kalau ya mungkin kita awal-awal mungkin ya kalau kita menjadi orang tua yang ketika mendapatkan anak istimewa pasti kaget lah ya, Kak. Gimana sih cara kita membuat diri kita tuh yakin juga nih kalau anak kita tuh ya juga bisa sama kayak mereka yang lain gitu kan, pasti ada gejolak kayak gitu ya, ya kan? iya, ya mungkin seperti itu. Mmm. Tapi sampai sejauh ini saya belum pernah, karena saya baru di situ, Mhm belum pernah mhm mhm. ngobrol sama orang tuanya, karena rasanya seperti sungkan. Oke. Eee, saya takut nanti bahasa-bahasa yang Menyakitkan mungkin ya ya, tersinggung. tersinggung ya, Iya iya. karena saya memang bukan orang yang basic-nya dari pendidik berkebutuhan Mhm khusus. mhm Mungkin kalau mhm. guru yang memang guru SLB-nya mereka waktu dulu udah belajar dulu secara psikologinya, Mhm menghadapi mhm. orang tuanya seperti apa, anaknya seperti apa gitu. Mereka belajar dulu Mhm gitu. mhm mhm. Nah, kalau saya kan tidak gitu. Secara otodidak dan saya mau tidak mau memang harus belajar karena lingkungan saya sekarang seperti itu. Mhm mhm. Gitu. Akhirnya saya lebih banyak memperhatikan. Sambil memperhatikan saya sambil belajar. Itu bagaimana guru-guru, teman-teman guru, kepala sekolah berkomunikasi dengan orang tuanya, supaya orang tua juga merasa nyaman, kayak Bener bener gitu. bener bener. Tapi selama Kakak ngajarin anak-anak yang comel-comel itu, Iya. apakah orang tuanya ada kayak lihat langsung, Kak? Mereka mungkin penasaran kayak, "Aku mau lihat dong anak aku tampil," gitu, ada, Kak? Terakhir kemarin waktu kita persiapan, Mhm. 2 hari persiapan itu, orang tuanya ada, karena mereka Mmm, menjemput kan, bahkan mereka oke. kadang anaknya, sekolah mereka nggak pulang, Oh, nungguin. nungguin. Karena mungkin, 1 jam belajar kan sebentar, ya Mhm kan? mhm. Lagi ujian waktu itu, jadi mereka nunggu. Pas ketika mereka sudah selesai ujian, saya langsung ambil jam, "Ayo kita latihan," gitu. Orang tuanya tetap lihat, tapi dari jauh. Dan Mmm. mereka mungkin dulu Mhm. pernah ngomong ke saya mungkin rasanya, "Eh, anak aku bisa," gitu. Nah, itu yang saya mau, tunjukkan ke orang tuanya, jangan sedih dengan mereka mempunyai anak seperti itu, gitu. Iya Bahwasanya iya. mereka juga punya Iya, kelebihan, benar 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 gitu. benar benar benar. Oke. Nah, tapi nih Kak, menurut Kak sendiri, apa nih yang perlu kita perbaiki supaya anak-anak berkebutuhan khusus ini tuh punya ruang yang lebih besar nih di dunia seni gitu? Punya ruang yang lebih besar, Mhm, di ruang mungkin di dunia kesenian. pemerintah harus membuat suatu pelatihan, Oke. sebuah pelatihan atau workshop untuk Mmm. anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya iya iya. Anak-anak yang, punya bakat di bidang masing-masing, gitu. Jangan, tahu-tahu muncul, ini barusan-barusan ini kan ada tuh anak-anak yang dari Batam mereka nyanyi, anak-anak berkebutuhan khusus SLB Batam kayaknya, Mhm. muncul. Ya mungkin selama hari ini mereka memang dididik dan diajar di sekolahnya. Nah, ketika ada ajang festival
lomba untuk tingkat SD, SMP, SLB itu, ya akhirnya ikut. Ya maksud saya mereka punya bakat, ya buatlah. Iya iya, wadahnya buatlah. Wadahnya buatlah gitu. Ya itu sebenarnya bukan untuk ke siswanya aja, Iya tapi ke iya. pembinanya. Karena anak-anak itu memang harus mempunyai pembina. Pembina yang memang benar-benar memahami mereka, Iya. mengetahui apa, keunggulan mereka, kayak gitu. Jadi, ya contoh seperti Aryani itu, Iya. dan bisa sampai ke sana. Ya saya rasa mungkin dia juga secara mandiri bisa sampai di panggung besar itu. Benar. Apalagi dukungan orang tuanya emang luar biasa sih. Iya. Nggak pernah menyerah ya, selalu Benar. dampingi dia kemanapun dia ikut didampingi gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu contoh bagi anak-anak SLB ya Kak ya. Biar kalau mereka tuh ternyata kita juga sama loh sama yang lain, kita juga punya kemampuan yang sama loh dengan yang lain gitu ya kan. Oke. Tapi Kak di sekolah SLB sendiri ada ini nggak sih kayak ada pertandingan untuk tampil nanti nggak sih gitu kayak untuk kesenian tarinya? Ada nggak Belum ikut sih. lomba-lomba gitu? Belum ada ya? Berarti sejauh ini kayak masih ekstrakurikuler gitu? Iya. Oh. Belum ada pertandingan, cuman ekskulnya kayak yang sekarang ini sebelum saya di situ yang memang udah jalan, kompang, nyanyi. Nari itu nggak jalan karena memang bukan guru tari gitu. Oke. Jadi ketika kemarin ada kunjungan dari wakil bupati, dari Bupati Bintan, istri Bupati Bintan, mereka mempersiapkan itu, gitu. Oh. Jadi mungkin menurut kepala sekolah ketika saya masuk di situ dan dia dapat info dari mana saya juga kurang tahu, Bu sana bisa mengajar menari dan dia punya harapan sama saya, "Ayo Bu bantu anak-anak kita." Dalam hati saya, monggo, tapi saya bismillah nih, walaupun sebenarnya itu PR besar, Iya iya. iya kan, gitu. Tapi ya paling tidak, jadi ladang amal buat saya untuk Benar. anak itu. Cuman saya juga kepingin anak-anak itu juga bisa seperti Aryani. Bisa go internasional ya Kak ya, Iya, nggak cuman gitu. di lokal aja gitu kan, tapi bisa sampai ke internasional, go internasional gitu. Wih kan keren banget itu ya. Benar. Oke. Tapi nih Kak, pas pertama kali Kakak masuk ya kan, itu kan pasti teman-teman pada tahu kan, "Oh Maharani kamu pindah ya?" Gitu. Nah itu gimana Kak? Mereka syok sama mereka seperti juga saya kaget. gitu. Pindah kemana? Kirain dipindahkan kembali ke sekolah asal gitu kan. Oke. Karena kan kemarin arahannya dari gubernur kita dikembalikan ke sekolah asal. Tapi ternyata saya diletakkan di situ. Ya setelah saya bertanya kepada dinas terkait bahwasannya memang sekolah itu membutuhkan SDM. Oh, oke. Nah, sebagai tenaga administrasi. Nah, mungkin kelebihan saya di bidang tari, saya bisa nari. Ya memang mungkin udah jalannya juga sih. Iya iya. Ya, jadi teman-teman itu pada, "Kok bisa ke situ? Terus gimana yang mau diajar?" Saya kan bukan guru. Iya iya. Saya tenaga administrasi tata usaha. Tapi saya saya diminta untuk bisa ikut juga terjun ke kelas. Waduh, gimana tuh caranya? Nah, ketika saya mencoba untuk latihan itu saya foto, saya kirim ke teman-teman saya. "Itu kan anak SLB, iya, nari, iya, bisa." Bisa, saya bilang. Oke. Harus sabar sih. Harus sabar yang paling penting ya Kak ya. Harus sabar. Benar. Mereka juga aduh kasihan ya letak di situ gitu. Sebenarnya sebenarnya itu bukan sekolah yang maaf cakap bukan sekolah buangan, cuman sekolah yang khusus untuk anak-anak seperti itu Iya. gitu. Dan banyak sih yang tetangga saya juga banyak sih yang orang-orang yang anaknya memang berkebutuhan khusus tapi mereka tidak mau meletakkan anaknya ke sekolah seperti itu. Oke. Kayaknya macam ada semacam pemikiran, ya anak aku berkebutuhan khusus tapi aku nggak mau anakku dibilang itu, gitu Iya iya secara iya tidak iya. langsung kayak gitu. Benar benar. Tapi kita kasih pemahaman. Ya itu Saya sih ya, juga kasih sebenarnya itu pemahaman. harus dirubah ya Kak ya pemikiran itu Iya, ya. benar. Benar benar. Nah mungkin boleh nih Kak, ya udah di penghujung juga pesan-pesannya untuk masyarakat tentang anak-anak SLB dan kesenian. Gimana nih Kak pesan-pesannya? Terus juga harapan ke depannya ya, untuk perkembangan tari di lingkungan SLB gimana? Harapan saya belum bisa terlalu banyak karena saya juga baru di SLB. Tapi sampai sejauh ini saya berharap sekolah tetap mensupport, orang tua juga terutama
agar mempercayakan anak-anaknya ke sekolah yang sudah ada tempatnya, tuh anak-anak yang berkebutuhan khusus, di situ akan dibimbing, tuh. Terus yang paling penting adalah harapan saya kepada pemerintah, lebih melirik lagi anak-anak ini. Itu karena kalau untuk, even untuk mereka yang seperti ini sangat minim. Apalagi sekarang udah di zamannya efisiensi kita yang normal aja haus panggung kan Iya gitu. iya. Nah, apalagi mereka gitu. Iya, ya pengen dilihat juga sama dunia ya, Kak, Iya, ya. gitu. Jadi ayolah pemerintah lihat gitu. Mereka juga perlu untuk ditampilkan karena mereka juga punya kekurangan dan kelebihan. Betul. Seperti itu. Oke deh, jadi itu harapannya ya, Kak, ya. Iya. Baik, mudah-mudahan Kak Maharani ya di tempat yang baru semakin semangat untuk ngajarnya dan juga menampilkan yang terbaik juga untuk anak-anak ya, supaya mereka juga semakin semangat nih untuk bisa belajar dengan tarian ya kan dan juga ke hobian lainnya lah gitu ya. Iya. Oke deh Kak, kalau gitu kita mau pamit dulu. Makasih loh Kak Maharani udah datang ke sini. Mungkin kita bisa jumpa lagi di next berikutnya ya dengan informasi lain atau dengan yang lainnya boleh ya. Baik, oke terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang. Kita jumpa lagi di obrolan budaya berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.